Ya, ini pemirsa, bagi masyarakat Madura yang punya kepentingan baik urusan kerja di Surabaya ataupun di daerah Jawa Timur, yang proses pemberangkatannya melalui akses Suramadu, berdasarkan dari hasil aksi kemarin bahwa tuntutan kita untuk menghindari kerumunan-kerumunan di perbatasan Suramadu, di situ harus dikaji ulang. Dan hasil pengkajiannya, maka untuk menghindari kerumunan di Suramadu, maka pemerintah Provinsi Jawa Timur, ya baik Bupati Bangkalan dan juga Pemkot Surabaya, hasil koordinasi dengan Forkopimda Jawa Timur telah memberlakukan SIKM. Nah, di sini juga telah terpasang spanduk-spanduk. Dan untuk proses pengurusannya, SIKM ini harus ke kantor kecamatan terdekat di kecamatannya masing-masing. Nah, kalau nanti misalnya dipersulit oleh pihak kecamatan, maka kemudian pihak camat itu yang perlu ditegur. Kenapa camat ini tidak mau mengeluarkan misalnya? Karena ini sudah diberlakukan surat izin keluar masuk Surabaya, seperti itu. Pak, mau minta wawancaranya Pak terkait pemberlakuan SIKM kepada siapa Pak? Oke, satgasnya aja Pak. Satgasnya siapa Pak? Sana enggak Pak? Siapa? Permisi Bapak, mau minta keterangannya sebentar Bapak. Terkait dengan ke Bapak siapa? Oh Pak Haris. Mohon izin Bapak, maaf mengganggu waktunya sebentar. Mungkin bisa minta keterangannya terkait dengan pemberlakuan SIKM. Nah, apakah warga yang sedang bepergian atau melintas di Suramadu ini, di sini setelah dicek surat SIKM-nya itu ada, apakah di Surabayanya harus melakukan swab? Menurut pimpinan Pak, kalau kan sudah kesepakatan antara Wali Kota Surabaya dan Bupati Bangkalan. Jika SIKM itu berlaku untuk 5 kecamatan yang merah Pak. Bangkalan, Arbaya, Klampis, sama Burneh, Greger. Ya. Jadi SIKM. Jika lo punya SIKM, insya Allah bisa diperiksa karena itu di situ ada keterangannya dari Puskesmas dan kecamatan. Yang selain 5 kecamatan bisa surat keterangan sehat dari Puskesmas masing-masing selain 5 kecamatan itu. Insya Allah tidak diperiksa. Ini kesepakatan hasil rapat kemarin, Pak. Ya. Artinya kalau yang dari selain dari 5 kecamatan itu harus membawa surat kesehatan. Surat kesehatan dari kecamatan, dari Puskesmas. Ya. Artinya tidak memberlakukan SIKM. SIKM hanya untuk 5 kecamatan, Bapak. Yang merah itu berlaku untuk 5 kecamatan yang zona merah. Yang selain 5 kecamatan kan bukan zona merah. Ya. Jadi surat kesehatan. Zona merah 5 kecamatan ini diantaranya adalah Arusbaya, Greger, Klampis, Bangkalan, Burneh. Mungkin ini kan yang menjadi tanda-tanda masyarakat yang selalu bertanya-tanya kepada kita bahwa banyak yang menganggap bahwa adanya aksi kemarin ini tidak membawa solusi. Nah, kemudian di situ banyak yang menyalahkan banyak spekulasi di masyarakat bahwa aksi kemarin ini hanya untuk mengganggu aktivitasnya masyarakat saja, tidak membawa hasil, tidak membawa solusi seperti itu. Oleh karena itu saya datang ke sini kembali terkait dengan adanya keputusan tadi malam yang dirapatkan dengan Pemprov Jawa Timur itu, ternyata pemerintah Kabupaten Bangkalan ini untuk mencarikan solusi dan memberlakukan SIKM. Ya, terima kasih Bapak. Ya, dari mana Bapak? Saya Nasiruddin Gasjati. 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 Ya.
sukses, sehat selalu. Amin. Ya, ini kawan. Ya, jangan ragu, jangan takut untuk melintasi Suramadu, karena tadi kita sudah meminta wawancaranya tim gugus COVID yang ditugaskan di penyekatan Suramadu. Ini saudara, mungkin bisa disimak, dan ini perlu dibagikan kepada masyarakat yang masih belum paham terhadap adanya keputusan yang adanya koordinasi, hasil dari koordinasi semalam, baik yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya dan juga Pemkab Bangkalan yang dipimpin langsung oleh Forkopimda Jawa Timur. Nah, ini dari hasil keputusan semalam bahwa pemerintah Kabupaten Bangkalan beserta Forkopimda Jawa Timur telah berkoordinasi dengan baik, dan hasil yang diambil dari koordinasi itu adalah memberlakukan SIKM bagi kecamatan 5 kecamatan yang masuk zona merah di Kabupaten Bangkalan. Ya, akan saya pastikan bahwa ini benar-benar diberlakukan. Artinya tidak ada spekulasi-spekulasi di masyarakat bahwa proses swab itu ada di sini. Dan mungkin ini adalah kebijakan yang kemungkinan besar tidak terjadi lagi kerumunan-kerumunan di dalam proses lambatnya proses penyuepan dan lain semacamnya di jembatan tol Suramadu. Itu tidak semua berkendara yang kemudian di ya. Tidak, itu khusus partai. Kita memang khusus partai. Karena kita sebagian karena kan belum ada yang siap, kita siap. Ya, ini pemirsa. Ini memang yang diperiksa ini khusus untuk bagi yang plat M. Ya. Ya, pemirsa. Ya. Jadi mungkin dengan kebijakan seperti ini akan mengurangi kemacetan-kemacetan yang juga menimbulkan kerumunan di jembatan atau di pintu masuk tol sisi Madura. Ya, ini bagi yang plat L, plat W juga tidak diberlakukan di sini. Untuk yang plat M, tinggal diperiksa seperti ini. Surat SIKM-nya ini ada, lalu kemudian dipersilakan untuk melanjutkan perjalanannya, pemirsa. Ya.
tim gugus COVID ini terdiri dari juga berbagai elemen aktivis DKR. Yaitu tim gugus COVID dari aktivis kesehatan rakyat. Dewan Kesehatan Rakyat sedang memeriksa surat SIKM-nya ya, karena dinyatakan sudah ada dan dipersilakan untuk melanjutkan perjalanannya. Siap. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu. Siap. Ini para pimpinan OPD juga sedang berkumpul di sini. Ada yang dari ketahanan pangan, terus kemudian kepala dinas di PMD. Ya pemirsa, lancar ya. Artinya adanya aksi kemarin ini telah membuahkan hasil. Solusi yang kita berikan kemarin, bagaimana caranya Pemkot Surabaya dan Pemkot Jawa Timur untuk berkoordinasi dengan baik dan menggunakan cara-cara lain selain penyuepan itu. Ternyata keputusannya memberlakukan IKM di dalam perjalanannya atau surat izin keluar masuk Surabaya dan Madura. Namun SIKM ini sepertinya diberlakukan dalam waktu 7 kali 24 jam, seluruh 1 minggu. Apa nah? Iya, menjaga berkata dalam. Ini bagi pemirsa, bagi para pengendara yang berplat nomor M yang tidak membawa surat izin keluar masuknya, maka kemudian dilakukan tes di sini ya. Ini patut dijadikan kajian oleh pemirsa, oleh masyarakat Madura yang kemudian melakukan perjalanan ke
Suramadu. Ya. Nah, kita lihat prosesnya. Ya. Biasa ini mau dilakukan pengecekan. Nah, mungkin ini telah dilakukan pengecekan kesehatannya, ya, dan di situ masih menunggu hasilnya seperti apa nanti. Nah, mungkin bisa kita saksikan bersama. Dan saya yakin juga tidak semua orang yang dilakukan tes rapid antigen di sini dinyatakan positif, ya. Jadi kita tidak mengatakan kemarin bahwa setiap masyarakat ini masyarakat yang memberikan informasi kepada kami bahwa setiap orang yang bepergian dan dilakukan tes rapid di sini dinyatakan positif, ya. Saya tidak sedang berbicara itu, tetapi di sini hasilnya seperti apa masih ditunggu. Artinya kalau hasilnya positif maka kemudian di situ nanti reaktif, kemudian dilakukan penkarantinaan atau pengobatan. Tetapi kalau hasilnya negatif maka kemudian ini, pemirsa, merupakan hasil dari adanya aksi kemarin yang kemudian telah banyak spekulasi di masyarakat bahwa
tadi pagi telah terjadi penyekatan, penyewepan dan lain semacamnya. Sehingga tanpa koordinasi, tanpa berpikir, tanpa mengkaji, saya memutuskan untuk melakukan aksi demonstrasi ke Pemkab Bangkalan hari Kamis. Tetapi jika apa yang telah saya lakukan hari ini tidak memberatkan masyarakat, artinya disepakati oleh masyarakat, maka bisa saja agenda aksi demonstrasi hari Kamis yang tujuannya ke Pemkab Bangkalan dan juga ke tempat penyekatan di sini di Suramadu ini bisa dilakukan dengan memberikan solusi atau audiensi bersama Pemkab Bangkalan, khususnya Pak Bupati. Ya. Bu, mohon maaf Bu, untuk bisa mengetahui hasil tes rapidnya ini. Ya. Mbak, permisi Mbak, bisa minta waktunya sebentar Mbak? Menurut Mbak, kalau bisa saya tahu, Mbaknya dari mana? Ya, dari Soca. Soca. Tujuannya ke Surabaya? Ya? Mau bimbingan Mau bimbingan di di Surabaya. Surabaya. Terus, ya Mbak. Ya Mbak, bisa minta wawancaranya sebentar. Apakah hasil tes rapid ini memuaskan terhadap bagaimana pelayanan di sini, Mbak? Menurut saya sih memuaskan ya. Dan menurut saya juga tes praktik. Soalnya kan kita juga zona hitam ya Pak. Mbak, zona merah. Zona merah ya. Kan kita juga harus menghargai. Maksudnya kayak kalau kita mau nyebrang ke Ya, terima kasih Mbak. Pak, tadi masih belum ini koordinasinya Pemkab Bangkalan dan Pemprov Surabaya terkait dengan izin SIKM itu di Surabayanya dilakukan swab enggak, Pak? Kalau sudah kesepakatan, kalau sudah ada SKM, insya Allah tidak. Tidak ya? Bisa dipastikan tidak? Oke, terima kasih Pak. Enggak, pas masalahnya ini timbul spekulasi di masyarakat. Ini Pak masih di swab itu dan lain semacamnya. Jadi sehingga kita sebagai para pejuang dari Gas Jatim ini agar bisa berkoordinasi, misalnya ini tadi kita sudah menyimpulkan bahwa apa yang kita lakukan kemarin ini tidak ada solusi, sehingga kita perlu melakukan aksi demonstrasi kembali seperti itu. Oleh karena ini mungkin kenapa saya siarkan secara langsung di sini, sehingga masyarakat ini paham dan bisa memahami terhadap gerakan kita kemarin seperti itu. Ya, terima kasih Bapak. Ya, pemirsa. Ya mungkin ini ya informasi-informasi dari seputar penyekatan di Suramadu yang masih berlangsung hingga saat ini. Cuman
caranya dan prosesnya penyekatan ini yang berbeda dari kemarin. Kalau kemarin harus melakukan swab, maka kemudian sekarang cukup dengan menunjukkan surat keterangan izin keluar masuk dari keluar masuk Surabaya dan Madura. Ya, mungkin ini cukup ya pemirsa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.